Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 6 dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang metode backward chaining. Kelompok 6 ini beranggotakan 3 orang, diantaranya Caca Muhammad Kartiwa, Indra Nur Haidir, saya sendiri, Rapli Sukmaziz. Metode backward chaining adalah pencarian mundur yang memulai pengamatan yang dimulai dari hasil atau kesimpulan dengan mencari beberapa hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung beberapa hipotesis tersebut. Konsep dasar backward chaining. Yang pertama, mulai dari tujuan, goals, identifikasi subtujuan, identify subgoals, verifikasi subtujuan, verify subgoals, dan ulangi proses atau repeat proses. Mulai dari tujuan, yang pertama mulai dengan definisikan tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu tujuan kita yang ingin dicapai nantinya. Yang kedua ada identifikasi subtujuan. Uraikan tujuan akhir menjadi langkah-langkah atau subtujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Yang ketiga ada verifikasi subtujuan. Untuk setiap subtujuan, tentukan kondisi atau tindakan yang perlu kita penuhi untuk mencapainya. Ini seperti mencari prasyarat untuk mencapai langkah selanjutnya. Yang keempat, ulangi proses. Terus uraikan subtujuan menjadi sub-subtujuan yang lebih kecil, sehingga kita mencapai tindakan dasar yang bisa langsung dilakukan. Kapan sebaiknya backward chaining digunakan? Backward chaining akan optimal digunakan jika tujuan atau hasil dari analisa tersebut lebih banyak dari fakta atau petunjuk yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, memecahkan masalah matematika, mulai dengan persamaan akhir yang ingin Anda selesaikan. Kemudian, identifikasi langkah-langkah operasi matematika yang diperlukan untuk mencapai persamaan tersebut. Kedua, menyusun rencana kerja. Mulai dengan tujuan akhir proyek, uraikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, dan tentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Diagnosa penyakit. Mulai dengan gejala yang dialami pasien, kemudian identifikasi penyakit yang mungkin menyebabkan gejala tersebut, dan periksa kondisi yang diperlukan untuk mendiagnosis setiap penyakit. Keuntungan backward chaining. Fokus pada tujuan. Yang pertama, pastikan semua tindakan yang diambil relevan dan diarahkan untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, efisiensi. Membantu memecahkan masalah secara sistematis dan menghindari tindakan yang tidak perlu. Yang ketiga, fleksibel. Mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dengan menyesuaikan subtujuan saat informasi baru diterima. Di mana ada keuntungan, di situ juga ada kelemahan. Kelemahan backward chaining. Tergantung pengetahuan awal, memerlukan pemahaman yang baik tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus tidak selalu ada solusi, mungkin tidak selalu ada cara untuk mencapai tujuan, terutama jika informasi yang dimiliki tidak lengkap. Kemudian kurang eksploratif dapat menghambat kreativitas karena fokus pada langkah-langkah yang sudah diketahui. Kesimpulannya, backward chaining adalah metode penalaran yang ampuh untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan secara sistematis. Namun, perlu diingat keterbatasannya dan mungkin perlu dikombinasikan dengan metode lain untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin sekian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan nanti silakan tulis saja di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.